Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-28, 29 dan 30 dari surah Yunus, yaitu menerangkan tentang orang-orang musyrik di bumi mahsyar. Orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Dahulu di dunia mereka menyekutukan Allah, maka ketika di akhirat, yaitu ketika mereka dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di bumi mahsyar untuk menerima pembalasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui 3 ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah di bumi mahsyar, yaitu mereka yang menyembah selain Allah, yang disembah itu berlepas diri dari mereka. Apa yang disembah selain Allah ketika di dunia ini? Umpamanya ada manusia yang menyembah malaikat, malaikat akan berlepas diri. Ada yang menyembah jin, jin akan berlepas diri. Ada yang menyembah manusia, manusia akan berlepas diri. Ada yang menyembah berhala, matahari, gunung, pohon, batu, sapi, bahkan ada yang menyembah Rasul yang diutus, yaitu ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Maka yang disembah itu akan berlepas diri dari mereka yang menyembah. Artinya terputus hubungan dari mereka yang menyembah. Ada yang menyembah, ada yang disembah, kedua-duanya nanti dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah selain Allah dikumpulkan di satu tempat, yang disembah itu juga dikumpul di satu tempat. Kemudian yang disembah itu di hadapan Allah berlepas diri dari mereka yang menyembah. Jadi keadaan pada hari itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan yang menakutkan. Menakutkan karena pasti apabila pengadilan Allah itu menetapkan yang bersalah itu bersalah, maka pasti yang bersalah itu akan disiksa, akan dihukum. Dan apabila di dalam ayat ini diterangkan tentang kesalahan yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah, maka pastilah siksa yang akan diterima adalah siksa yang paling besar pula, yang paling berat.
Maka keadaan menjadi keadaan yang sangat menakutkan. Nah, ayat ini karena menerangkan tentang peringatan, yaitu peristiwa yang menakutkan yang akan berlaku nanti di hari akhirat, maka pada masa sekarang ini ia menjadi pelajaran. Isinya di dalam adalah peringatan, dan ia merupakan ancaman bagi orang yang masih melakukan perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Mereka diancam nanti di hari akhirat, kamu apabila di dunia ini menyembah selain Allah, maka selain Allah itu akan berlepas diri dari kamu nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, di bumi mahsyar. Maka nanti kamu akan disiksa. Maka sekarang ini kalau kamu mau merubah, itu adalah lebih baik bagimu daripada nanti kamu akan menyesal kemudian menyesal nanti tidak ada gunanya. Maka ayat ini menjadi ayat peringatan dan sekaligus ancaman. Peringatan bagi kita, jangan sekali-kali melakukan perbuatan menyekutukan Allah, dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah supaya berhenti dari melakukan perbuatan menyekutukan Allah, kembalilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena risalah para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, setiap rasul yang diutus, mereka diutus dengan menyeru, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kamu, tunduk dan patuhlah kamu wahai manusia, wahai kaumku, jangan kamu sekutukan Allah dengan apapun. Nah, itulah dia seruan setiap nabi, setiap rasul yang diutus. Jangan menyekutukan Allah. Perbuatan menyekutukan Allah adalah perbuatan yang paling buruk, paling tercela. Allah menyebutnya sebagai kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Pada hari ini banyak kita jumpai manusia menyekutukan Allah dengan malaikat, mengatakan Allah memiliki sekutu, Allah memiliki anak. Anak Allah perempuan, yaitu malaikat. Ada pula yang mengatakan Allah memiliki anak. Anak Allah adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu sekutu, itu namanya menyekutukan Allah dengan yang lain. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan, dan Allah tidak memiliki sekutu apapun. Siapapun yang ada di alam semesta ini bukanlah sekutu Allah. Sekutu maknanya tandingan, bahwasanya yang disembah itu adalah juga Tuhan. Tidak, Tuhan itu hanyalah satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Ada lagi yang menyekutukan, ada yang menyekutukan jin, menyembah jin. Kemudian ada lagi yang menyekutukan sapi, lembu. Ada yang menyekutukan Allah dengan buaya, menyembah buaya, berhala. Ada di Jawa Tengah menyembah Nyi Roro Kidul, penunggu pantai selatan. Ada pula yang menyembah penunggu Gunung Merapi, membawa sesajen supaya Gunung Merapi tak meletus. Rupanya meletus juga, dengan dia mati sekali. Nah, ini orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ada lagi yang menyembah pohon besar, batu besar, naga dan lain sebagainya. Ini adalah perbuatan syirik, buruk dan tercela. Nah, setiap perbuatan syirik ini mesti diketepikan. Pada hari ini ada pula beberapa daerah latah ngikut-ngikut karena tidak mengaji. Padahal negeri Melayu identik dengan Islam, kemudian bakar tongkang yang isinya adalah menyekutukan Allah.
semestinya tidak patut terjadi. Apa sebab? Sebab perbuatan syirik, dan orang awam bisa terbawa-bawa kepada perbuatan syirik ini. Syirik adalah dosa besar, dan apabila orang yang melakukan dosa syirik tidak bertaubat, kemudian dia mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya itu. Beda dengan dosa selain dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu orang yang menyekutukan Allah dengan apapun. Allah tidak akan mengampuni dosa itu kalau sampai meninggal dunia tak juga kunjung bertaubat. Namun Allah mengampuni dosa selain dosa itu. Apa sebab? Sebab dosa syirik itu dosa yang paling besar. Ada dosa besar, ada dosa yang paling besar. Nah, yang paling besar itu adalah dosa syirik, karena tidak memberikan hak Allah kepada Allah. Hak Allah itu adalah disembah, dan penyembahan kepada Allah itu adalah pengesaannya, mentauhidkannya. Nah, itulah dia. Jadi misi kita sekarang ini, tugas kita sekarang ini, di samping kita mentauhidkan Allah, adalah kita menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah. Siapa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu. Kalau dipilih menjadi pemimpin, wahai pemimpin, pelihara orang-orang yang kamu pimpin itu dari api neraka. Jangan hanya karena uang, karena harta, karena kedudukan, kemudian mengorbankan akhirat yang berharga. Dalam ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya jangan mengorbankan akhirat yang berharga hanya karena dunia. Yang kesenangannya sedikit itu, tidaklah kesenangan hidup dunia itu berbanding akhirat illa qalil, kecuali sedikit sekali. Di sini misi dakwah itu sebenarnya dilaksanakan. Siapapun kita yang berdakwah itu bukan mesti ustadz saja, bukan mesti orang yang berilmu saja. Siapapun di antara kita mesti berdakwah. Dulu yang membawa Islam ke Nusantara ini siapa? Awal-awal dahulu adalah para pedagang dari Gujarat, dari Parsi, masuk melalui Samudra Pasai, Sumatera Utara, kemudian sampai ke Riau ini, sampai ke tanah Jawa, berdagang. Tapi dalam berdagang itu mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran. Ini misi dalam hidup, karena hidup kita ini bukan untuk dunia yang sementara yang akan kita tinggalkan, tetapi untuk akhirat yang kekal dan abadi. Karena nanti di hari akhirat dua saja kumpulan manusia. Satu ditempatkan di dalam surga, merekalah orang-orang beriman, dan satu lagi di dalam neraka, merekalah orang-orang kafir. Ini ayat sebelum ini. Dua ayat yang kita pelajari sebelum ini adalah orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga, penghuni surga. Orang-orang kafir dimasukkan ke neraka, penghuni neraka, dan mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Akankah kita gadaikan yang kekal selama-lamanya itu dengan yang sekejap, sebentar di dunia ini? Kalau kita gadaikan, itu bermakna kita tidak pintar namanya, tidak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang melihat yang berharga itu berharga, dan yang remeh, yang kecil, yang sedikit nilainya itu sedikit nilainya. Maka melalui ayat-ayat yang kita pelajari ini, mudah-mudahan membuat kita ini istiqamah di atas jalan yang lurus. Karena Allah menyebutkan sebelum ini bahwasanya Allah memanggil manusia untuk menuju surga, dan Allah Subhanahu wa taala menunjuki manusia ke jalan yang lurus, karena jalan yang lurus, jalan mentauhidkan Allah itu yang menghantarkan ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ini ayat yang ke-25 sebelum ini. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari ini ia
berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, maka ayat yang sebelum ini menerangkan, ayat yang setelahnya menerangkan lagi, sehingga keterangan dari ayat-ayat yang kita pelajari itu bermuara kepada kebenaran yang disampaikan. Kalau kita perhatikan mulai dari awal surah Yunus, apa yang disebutkan di awal surah Yunus? Kebenaran apa yang disampaikan di awal surah Yunus? Yaitu Al-Quran yang diturunkan itu adalah kebenaran dari sisi Allah. Di dalamnya terkandung hikmah, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Kepada siapa disampaikan kebenaran itu? Kepada Rasul yang diutus. Maka Rasul yang diutus, Nabi Muhammad, ia adalah juga kebenaran. Maka Al-Quran diturunkan sebagai kebenaran, percayai. Nabi Muhammad diutus sebagai kebenaran, Rasul yang diutus yang menyampaikan kebenaran, imani, percayai, ikuti. Kemudian siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Siapa yang mengutus Nabi Muhammad? Allah. Nah, mesti jugalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah yang berkuasa di dunia, Allah juga adalah yang berkuasa di hari akhirat. Maka diterangkanlah tentang Allah di dunia, yaitu yang mencipta, mengatur alam semesta ini, dan Allah sebagai penguasa di hari akhirat. Termasuk 3 ayat yang kita pelajari ini, yaitu yang mengadili manusia di bumi mahsyar. Jadi semua akan dikumpulkan di bumi mahsyar, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Berapa banyaknya itu? Di satu tempat, dan tak ada di tempat lain. Semua berada di tempat itu. Di tempat itu namanya mahsyar. Dari manapun manusia itu dibangkitkan, akan dikumpulkan di tempat itu. Dan bukan hanya manusia dikumpulkan, malaikat juga dikumpulkan di situ, bangsa jin juga dikumpulkan di situ, berhala-berhala yang disembah oleh manusia juga dikumpulkan di situ. Semua dikumpulkan di tempat itu. Nah, tentang bumi mahsyar, di situ manusia dikumpulkan, di 3 ayat ini akan dijelaskan dengan lebih terperinci. Di tempat lain sudah ada dijelaskan, di sini dijelaskan dengan lebih khusus, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah, maka akan terputus hubungan antara yang disembah dengan yang menyembah. Karena mungkin yang menyembah ketika di dunia, menyembah selain Allah ketika di dunia, berharap nanti di hari akhirat yang disembah itu akan membantu, akan menolong. Ada yang menyembah berhala, harap-haraplah berhala itu bisa membantu nanti di hari akhirat. Ayat ini mengatakan tidak. Berhala yang disembah itu berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Harap-harap malaikat yang disembah di dunia akan membantu. Tidak. Malaikat akan berkata di hadapan Allah bahwasanya kami berlepas diri dari manusia yang menyembah kami itu. Tak pernah kami memerintahkan manusia menyembah kami. Manusia itu sendiri mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sehingga menyembah kami. Maka ya Allah, jangan salahkan kami, salahkan mereka yang menyembah kami itu. Maka ketika itu menjadi hinalah orang-orang yang menyekutukan Allah, karena memang layaklah mereka untuk dihinakan, sebab mereka telah menyekutukan Allah. Karena perbuatan yang paling hina dari perbuatan-perbuatan yang hina adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan syirik. Banyak manusia pada hari ini mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah sehingga melakukan syirik, kemusyrikan. Pergi ke dukun, itu perbuatan syirik. Penyakit di badan tak sembuh-sembuh, makan obat ini, obat itu tak sembuh, pergi ke dokter tak juga sembuh, uang sudah banyak habis, kita mau sembuh juga. Kemudian terdengar ada dukun yang pandai menyembuhkan, pergi ke dukun. Pergi ke dukun berarti telah menyekutukan Allah.
Bermakna percaya bahwasanya di sana ada kuasa yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah. Dilarang di dalam hadis Nabi jelas-jelas, man atakahinan, siapa yang pergi ke dukun, fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu kepada dukun, wasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun, faqad kafara ala ma nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad? Tauhid, mentauhidkan Allah. Yang menetapkan penyakit Allah, dan yang mengangkat penyakit pun Allah. Ada masalah dalam keluarga, suami istri, bagaimana cara menyelesaikannya? Ke dukun? Enggak. Hilang barangnya, bagaimana supaya mendapatkan kembali? Ke dukun? Enggak. Untuk mendapatkan kuasa supaya menang dalam pilkada, kemana pergi? Ke dukun? Tapi banyak tidak yang melakukan perbuatan itu sekarang? Oh, banyak sekali. Hati-hati, jangan meminta kepada selain Allah, karena meminta kepada selain Allah sama dengan menyekutukan Allah, karena mempercayai bahwasanya di sana ada yang berkuasa selain Allah. Tak ada yang berkuasa kecuali Allah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, dan mudah-mudahan 3 ayat ini menjadi peringatan bagi kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa ingat sehingga berhati-hati dan berwaspada, dan mudah-mudahan tidak tergelincir kepada dosa besar ini, yaitu dosa menyekutukan Allah. Dan kalau ada di antara ahli keluarga kita yang telah melakukannya, sedang melakukannya, atau akan melakukannya, tugas kita lah untuk menegaknya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita ini ditugaskan oleh Allah sebagai umat yang menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain dari melakukan kemungkaran. Kita mulai tafsir ayat 28, 29 dan 30. Sebelumnya kita membaca ketiga ayat ini dengan harapan kita mendapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'a thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum wa fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah berfirman, wa yauma, dan ingatlah suatu hari. Yauma berbaris di atas, bermakna ini adalah ada yang mendahuluinya. Uzkur yauma, yaitu ingatlah, jadikan peringatan, jangan sampai tak ingat, jangan lupakan hari nahsyuruhum, kami mengumpulkan mereka. Mereka siapa? Mereka semua manusia, jami'an, semuanya tanpa terkecuali, jadi tak ada yang tertinggal. Summa, kemudian naqulu, kami berfirman. Siapa kami di sini? Allah. Lilladzina asyraku, kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanakum, tetap kamu berdiam di tempatmu itu. Antum, kamu, wasyurakaukum, dan sekutu-sekutumu. Nah, apa yang dahulu disembah selain Allah, yang menjadi sekutu Allah? Berhala. Kamu dengan berhalamu tetap tempat di situ, jangan bergerak, jangan kemana-mana dahulu. Ini pengadilan. Kira-kira begitulah Allah tegas pada hari itu.
Fazayyalna bainahum, fazayyalna, lalu kami memisahkan bainahum, di antara mereka. Itu yang kita sebut tadi, mereka yang menyembah itu di satu tempat dan yang disembah itu di satu tempat pula, dihadap-hadapkan mereka. Wa qala, dan berkatalah, syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, ma kuntum, tidaklah kamu, iyana, kepada kami, ta'budun, menyembah. Kamu tak pernah menyembah kami. Maknanya adalah kami tak pernah memerintahkan kamu untuk menyembah kami. Kamu saja yang menyembah kami. Tak pernah kami memerintahkanmu. Ada berhala memerintah manusia untuk menyembahnya? Tidak. Ada malaikat memerintahkan manusia untuk menyembahnya? Tidak. Jadi kamu, wahai manusia, tak pernah kami perintahkan untuk menyembah kami. Kamu saja. Kamu ikuti kehendak hawa nafsu kamu menyembah kami. Tanggunglah kamu sekarang ini. Apa yang kamu lakukan itu kamu tanggung sekarang ini. Perbuatanmu yang tercela itu kamu akan mendapatkannya balasan sekarang ini. Oh, maka orang yang menyembah itu bagaimana ketika itu? Kalau yang disembah itu berkata seperti itu, terhinalah mereka. Dan memang mereka layak untuk dihinakan, yaitu tak menggunakan akal. Ada akal ketika di dunia, tidak menggunakannya. Mestinya yang disembah itu yang mencipta kita yang disembah, tetapi yang tidak mencipta pula yang disembah. Tak berakal namanya. Kalau tak berakal itu apa namanya itu? Bodoh namanya. Maka zaman dahulu, zaman menyembah selain Allah, itu namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Masih ada orang yang menyembah selain Allah sekarang. Nah, maka berarti mungkin zaman sekarang ini masih zaman jahiliyah. Al-jahiliyatul qarn al-ishrin. Sekarang udah wahid wal ishrin, yaitu jahiliyah abad 21. Siapa mereka yang dimasukkan jahiliyah abad 21? Di abad 21 ini masih jahil juga siapa? Yang menyembah selain Allah, yang tunduk dan patuh kepada selain Allah. Karena menyembah itu maknanya tunduk dan patuh. Di sana ada perintah, di sana ada larangan. Yang berhak memerintah, yang berhak melarang hanyalah Allah. Kalau di sana ada yang memerintah dan melarang selain Allah, kemudian dia tunduk dan patuh kepada selain Allah yang memerintah dan melarang itu, berarti dia telah menyekutukan Allah dengan yang memerintah dan melarang itu. Berarti bisa jadi tidak manusia sebagai Tuhan yang memerintah dan melarang, yang perintah dan larangannya itu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Ya, berarti manusia itu telah menuhankan dirinya. Kemudian kalau dipaksa manusia lain untuk patuh kepadanya, bermakna manusia itu telah menyembah dirinya. Dulu di Mesir siapa yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Fir'aun. Maka penduduk negeri Mesir telah menyembah Fir'aun karena telah tunduk dan patuh kepada Fir'aun. Nah, nanti dikumpulkanlah Fir'aun dengan orang-orang yang disembah itu. Di mana? Di bumi mahsyar. Di hari, ingatlah di hari kami mengumpulkan kamu semua, mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang musyrik, tetaplah kamu di tempat kamu dan dan sekutu-sekutumu. Lalu kami memisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka bahwasanya kamu tidak pernah menyembah kami, karena kami tidak pernah memerintahkan kamu untuk menyembah kami. Kamu saja yang menyembah kami. Begitulah makna dari ayat yang ke-28. Ini kita tambah 1-2 patah kata supaya kita memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Nanti ketika tafsir yang lebih panjang, lebih mudah untuk memahaminya. Ayat berikutnya, fakafa billahi syahida. Fakafa, maka cukuplah. Ini masih perkataan sekutu-sekutu yang disembah oleh manusia.
Siapa sekutu-sekutu itu? Malaikat, jin, manusia, apa lagi yang disembah oleh manusia? Matahari, hewan, binatang, kemudian batu, pohon, semuanya akan berkata, cukuplah Allah syahida sebagai saksi bainana antara kami wa bainakum dan antara kamu, in kunna adalah kami an ibadatikum tentang ibadah kamu kepada kami, tentang penyembahan kamu kepada kami, la ghafilin, sungguh kami ini tak tahu menahu. Kami tak tahu menahu. Maka ya Allah, jangan salahkan kami ya Allah yang disembah oleh manusia. Kami yang disembah oleh manusia ini jangan salahkan kami ya Allah. Kami tak tahu menahu tentang manusia menyembah kami. Manusia yang menyembah kami itu sendiri ya Allah yang mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sehingga menyembah kami. Maka timpakanlah siksaan ke atas mereka ya Allah, tidak kepada kami. Wah, macam mana nasib manusia yang menyembah selain Allah itu? Oh, gemetarlah dia, takutlah dia. Dahsyat keadaan pada waktu itu ya. Jadi 3 ayat ini menerangkan tentang kedahsyatan hari akhirat, lebih khusus adalah kedahsyatan ketika manusia dikumpulkan di bumi mahsyar. Hunalika, di sana, tablu, ditunjukkan, diperlihatkan, diberitahukan, sehingga tahulah kullu nafsin, tiap-tiap diri, ma aslafat, apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Setiap orang tahulah apa yang sudah dia buat dahulu, maka dia mengetahui buat baik dahulu dapat balasan baik, buat buruk dahulu di dunia maka akan dapat balasan buruk, siksaan di akhirat. Oh, jadi ayat ini tentang akhirat ini. Ya, tentang akhirat. Seperti ini akan berlaku nanti. Ya, seperti ini akan berlaku nanti. Kan belum berlaku lagi. Allah yang maha mengetahui tentang yang akan datang memberitahukannya sekarang. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan apa seperti ini nanti akan berlaku. Tidak, karena yang memberitahukannya siapa? Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi. Karena ilmu Allah meliputi apa yang terjadi di dunia dan apa yang akan terjadi di hari akhirat. Untuk apa Allah memberitahukan tentang akhirat itu sekarang? Supaya kita mendapat peringatan. Dan kalau melakukan perbuatan yang buruk, supaya ancaman Allah membuat kita menjadi berhenti dari melakukan perbuatan buruk. Sudah sebegini jelas pesan Al-Quran, tak juga mendengar. Itu bebal betul lah manusia. Begitu jelas ini ayat Al-Quran ini. Tak juga, masih juga menyekutukan Allah. Maka yang seperti itu namanya tak mau diajar namanya. Tak mau diajar, bebal namanya. Faham tidak? Faham, tetapi tak juga mau berubah, bermakna bebal. Bahasa Minangnya apa? Mada namanya. Keras kepala, tidak mau dibimbing, tidak mau ditunjuki. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara, sehingga kita ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berakhlak tercela. Waruddu, dan mereka itu dikembalikan ilallah, kepada Allah, maulahum, yaitu pelindung mereka, al-haq, yang sebenarnya. Wadalla, dan hilanglah anhum, dari mereka, makanu, apa-apa yang dahulu mereka yaftarun, ada-adakan, hilang dari mereka. Apa yang mereka ada-adakan dahulu? Yaitu berhala yang mereka sembah. Kononnya, kata mereka ketika di dunia, berhala itulah yang akan membantu mereka nanti di hari akhirat. Nah, ayat ini menerangkan berhala itu hilang di hari akhirat. Hilang maknanya tak tahu kemana pergi. Mereka mengharap yang disembah selain Allah itu yang akan membantu. Rupanya yang disembah selain Allah itu menghilang entah kemana. Bagaimana nasib mereka? Tak ada siapa yang membantu. Jalanilah hidup dengan diri sendiri. Jalani siksaan dengan diri sendiri.
Di sana setiap diri mengetahui apa balasan yang akan diterima dari apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan hilanglah dari mereka apa-apa yang dahulu mereka ada-adakan. Lenyaplah dari mereka dari apa yang dahulu mereka ada-adakan. Jadi dari 3 ayat yang kita terjemahkan ini, berarti ketiga ayat ini menerangkan tentang satu keadaan nanti, satu peristiwa nanti yang akan berlaku, yaitu di bumi mahsyar di hari akhirat, yaitu peristiwa antara terputusnya hubungan antara siapa dengan siapa? Antara yang disembah dengan yang menyembah, yaitu yang disembah selain Allah dengan yang menyembah selain Allah. Mestinya yang menyembah, mestinya ketika di dunia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyembah selain Allah. Mereka telah melakukan dosa besar, maka nanti mereka akan dihadapkan di hadapan Allah untuk diadili. Nah, itu sebelum mendapatkan hukuman, diadili dulu. Sudah diketahui bahwasanya mereka memang betul telah melakukan kesalahan, maka mereka pun mendapatkan hukuman. Nah, tentang hukuman, apa hukumannya? Mereka yang melakukan kejahatan berupa dosa-dosa, apalagi dosa syirik, akan dimasukkan ke dalam neraka. Tentang neraka sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Berarti ayat ini menerangkan tentang apa yang berlaku sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ayat sebelum ini kan tentang mereka di dalam api neraka. Nah, sekarang ini tentang apa yang berlaku sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi satu persatu Allah menerangkan tentang akhirat. Tentang akhirat mulai dari dibangkitkan, manusia dibangkitkan, kemudian manusia akan bertaburan di bumi mahsyar. Setelah bertaburan, mereka akan dikumpulkan. Nah, ayat ini menerangkan tentang mereka dikumpulkan. Bumi mahsyar, bumi dikumpulkannya semua manusia, termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Ketika itu mereka nanti akan diadili di hadapan Allah. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Panjang betul mukaddimahnya. Ya, tak apa-apa mukaddimah panjang. Sebab apabila mukaddimah panjang dan mukaddimah itu adalah sebagai menghantarkan kita kepada kandungan ayat, kalau di mukaddimah sudah jelas, maka ketika kita membahas ayat akan lebih mudah. Maka akan lebih jelas nanti apa yang akan kita dalami. Tinggal lagi kita memperhatikan apa kata-kata yang bisa menambah penjelasan, sehingga apa yang telah kita ketahui di mukaddimah ini menjadi lebih terang dan lebih jelas lagi. Kita mulai dari ayat yang ke-28. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, dan yauma tadi sudah kita terangkan berbaris di atas kata yauma, bermakna dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih objek, bermakna di sana ada fa'il fi'il. Apa fa'il fi'il? Uzkur, ingatlah wahai manusia. Ingatlah apa? Ingatlah hari. Jadi hari akhirat itu hendaklah senantiasa diingat-ingat. Karena orang yang lalai dari hari akhirat biasanya ketika di dunia ini menjadi lupa mempersiapkan diri, tidak berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia. Tapi kalau ingat hari akhirat, dia akan berwaspada. Tidak, saya tidak akan melakukan kejahatan. Karena setiap kali saya melakukan kejahatan di dunia ini, sekecil apapun, pasti nanti saya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Di hari pengadilan, di hadapan Allah, ketika semua manusia dikumpulkan. Tidak, saya tak mau sengsara nanti. Maka ketika di dunia senantiasa mengingat hari akhirat. Ayat ini ayat perintah. Siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang diperintahkan?
dalam tafsir pertama Nabi Muhammad diperintahkan, wahai Muhammad, ingatlah hari di saat kami mengumpulkan mereka semuanya. Ada lagi tafsiran yang kedua, yaitu Allah memerintahkan siapa? Semua manusia tanpa terkecuali, karena Allah telah memanggil semua manusia ke surga dalam ayat sebelum ini. Nah, karena Allah telah memanggil semua manusia ke surga, wahai manusia, aku telah panggil kamu ke surga ketika di dunia. Maka ketika kamu di dunia ini, ingat nanti di hari akhirat aku akan meminta pertanggungan jawab dari kamu semua. Apakah kamu akan beramal saleh ketika di dunia sehingga kamu akan dimasukkan ke dalam surga, atau kamu menyimpang dari jalan yang lurus sehingga menyekutukan Allah ketika di dunia? Maka di hari akhirat aku akan mencampakkanmu ke dalam neraka. Ingat ini. Ini ayat ini berarti ayat peringatan. Maka ketika baca ayat ini mesti terasa di hati. Kalau tak merasa di hati, ini ayat ini tak ditujukan kepada saya ini. Bermana, tak berguna ayat ini nanti bagi kita. Begini cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Seakan-akan ayat ini ditujukan kepada kita. Memang betul, bukan seakan-akan lagi, memang betul ditujukan kepada kita. Dulu kepada Nabi Muhammad, sekarang kepada kita. Maka rasakan yang disebut ini adalah kita sekarang ini. Ingatlah hari akhirat. Sudah pernah melakukan perbuatan syirik sebelum ini? Pernah pergi ke dukun? Bertaubatlah kepada Allah cepat, dan jangan buat lagi. Ada yang percaya kepada selain Allah, cincin yang dipakai itu, ada percaya bahwasanya ada isinya. Ada pula yang mengatakan hati ini ada isinya ini. Itu syirik, itu menyekutukan Allah. Ada yang menggantung sesuatu di atas pintu rumahnya. Ada itu. Entah kaki kuda yang diletak di atas itu, entah apa yang di atas. Kita tanya, mengapa digantung itu? Ini penangkal supaya pencuri tak masuk. Masuk juga pencuri. Karena bodohnya, akhirnya ia mempercayai yang dibisikkan syaitan kepadanya. Itu adalah bisikan syaitan. Nanti kita akan sebut sekali lagi. Dan ingatlah hari nahsyuruhum, kami mengumpulkan. Nahsyur dari kata hasyara, ini maknanya dikumpulkan di satu tempat. Tadinya di banyak tempat. Ketika manusia dibangkitkan di berbagai tempat, terpencar-pencar. Jauh, ada yang di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengumpulkan di satu tempat. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau ketika menyebutkan kata nahsyuruhum, maknanya di sini ada penjelasan bahwasanya manusia nanti akan berdesak-desakan di satu tempat. Karena di tempat itu, dari tempat yang banyak akan dikumpulkan di tempat yang sempit. Tempatnya banyak, bermacam-macam tempat. Manusia ramai, dari manusia pertama sampai manusia akhir zaman, tetapi dikumpulkan di tempat yang sempit, maka manusia nanti akan berdesak-desakan. Bukan hanya manusia, yang disembah oleh manusia pun juga akan dikumpulkan di situ. Ada buat patung dulu ketika dunia? Ada buat patung, entah berapa meter, 60 meter, 80 meter, berhala paling besar di dunia. Ada dia buat, disembah. Nanti berhala itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka, dan berhala itu nanti akan berbicara. Tak ada kami meminta mereka untuk menyembah kami, mereka saja yang menyembah kami, ya Allah. Bisa berhala itu berkata. Allah akan membuat semua nanti akan berbicara apabila Allah menghendaki mereka untuk berbicara, memberikan persaksian. Di dunia sekarang ini yang biasa bersuara itu adalah mulut, yang berbicara itu adalah mulut. Tapi nanti di hari akhirat, tangan ini pun akan bercakap, kaki pun akan memberi persaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana kita jumpa ayat ini? Surah Yasin. Surah Yasin selalu baca, tapi lupa.
bahwasanya tangan kita ini akan berbicara nanti. Bagaimana tangan ini bisa berbicara? Jangan fikirkan sekarang. Karena Allah yang maha berkuasa mampu untuk membuat apa saja yang dikehendakinya berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki untuk membuat tangan ini berbicara, tangan ini akan berbicara. Seperti apa? Nantilah sama-sama kita lihat nanti. Tetapi yakinlah sekarang, pasti akan berbicara? Ya pasti, apabila Allah menghendakinya. Dan ingatlah hari kami mengumpulkan manusia berdesak-desakan jami'an, tak ada yang terkecuali. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Oh, ini lebih khusus. Tadi semua manusia. Berarti kalau semua manusia bermakna ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, ketika disebut kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian, apabila kita dapati kata kemudian bermakna ada rentang waktu. Pertama, dikumpulkan semua manusia. Nah, dikumpulkan semua manusia, diadili. Kemudian kata kemudian ini bermakna dalam rentang waktu. Berapa rentang waktu itu? Berapa tahun? Wallahu a'lam. Tetapi berikutnya, kemudian berikutnya lagi adalah khusus, yaitu orang-orang musyrik saja yang dikumpulkan bersama dengan yang disembah selain Allah. Orang musyrik orang yang menyembah selain Allah, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Orang-orang musyrik dikumpulkan dan yang disembah selain Allah itu pun juga dikumpulkan. Allah berkata kepada mereka itu, apa perkataan mereka? Makanakum, tetap kamu berada di tempatmu itu, jangan kamu bergerak. Perkataan seperti ini adalah perkataan yang menakutkan mereka. Apa sebab? Sebab pasti kalau Allah berkata seperti itu, pasti yang akan berlaku adalah yang buruk ke atas mereka. Sama biasanya pada hari ini, kalau ada orang yang bersalah, kemudian kita akan adili orang yang bersalah itu, maka kita katakan, kamu jangan lari, tetap di situ. Kamu akan tahu apa yang akan berlaku setelah ini. Diam di situ. Itu macam mana kalau seperti itu? Takut ya? Nah, di dunia aja dah takut ya? Apalagi Allah yang berfirman nanti, hei orang-orang musyrik, diam kamu di situ, makanakum. Ini dalam bahasa ini, jangan terkejut pula lagi. Ini adalah nanti akan disampaikan, akan dikatakan kepada orang-orang musyrik itu, antum, kamu. Antum di sini sebenarnya sudah ada, makanakum, kum itu adalah antum, tapi ditambah lagi antum bermakna takkid, penekanan. Berdiam kamu di situ, kamu berdiam di situ. Oh, menakutkan. Wa syurakaukum, dan sekutu-sekutu, yaitu selain Allah yang kamu sembah juga berdiam di situ. Semua berdiam. Karena semua patuh, semua tidak ada yang berani membantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah Maliki Yaumiddin, Allah penguasa pada hari pembalasan. Tak ada lagi yang berkuasa, berkuasa dunia tak ada lagi berkuasa, hilang kekuasaannya. Fazayyalna bainahum, lalu setelah mereka berhenti, berdiam, tidak bergerak lagi di tempat mereka, fazayyalna, lalu kami pisahkan, bainahum, antara mereka. Maksudnya di satu tempat ini orang-orang musyrik semua, di tempat satu lagi ini adalah yang disembah selain Allah. Jadi berhala kumpul di situ, sapi yang disembah kumpul juga di situ. Apa lagi? Buaya kumpul lagi di situ. Apa lagi? Apa saja yang disembah selain Allah. Jin-jin, manusia-manusia, malaikat-malaikat akan dikumpulkan di sana semua. Pengadilan, yaitu untuk menetapkan siapa yang bersalah. Nah, ini tentang mahkamah
Allah Subhanahu wa taala di bumi mahsyar berkaitan dengan kejahatan yang paling besar, yaitu perbuatan menyekutukan Allah. Wa qala syuraka'uhum, dan berkatalah syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, yaitu yang mereka sekutukan ketika di dunia dengan Allah. Kononnya berhala itu adalah juga Tuhan. Kononnya Nabi Isa itu adalah juga Tuhan. Kononnya malaikat itu adalah juga Tuhan. Maka berkatalah yang disembah selain Allah itu. Apa kata mereka? Ma kuntum iyyana ta'budun. Mereka yang disembah itu mengatakan kepada mereka yang menyembah, hei kamu-kamu yang menyembah kami, yang telah menyekutukan Allah dengan kami dahulu ketika dunia, kamu sebenarnya tak pernah kami perintahkan untuk menyembah kami. Mengapa dulu kami disembah? Berarti kamu dahulu menyembah kami adalah karena kamu mengikuti kehendak hawa nafsumu sendiri, atau yang kedua, boleh jadi kamu disesatkan oleh syaitan, kemudian kamu ikuti langkah-langkah syaitan sehingga kamu menyembah kami. Kami tidak ada kaitan denganmu. Perbuatanmu menyekutukan Allah dengan kami tidak ada kaitan dengan kami. Maknanya yang disembah itu berlepas diri dari orang-orang yang musyrik itu. Bagaimana nasib mereka ini? Tanggunglah sendiri. Itu di depan pengadilan Allah. Jadi berat ini dosa syirik ini. Sangat berat. Jangan meranggap remeh dosa syirik ini. Karena banyak sekarang ini ada yang menjual-jual tangkal. Bu, beli ini bu, gelang ini. Kalau ibu beli gelang ini, maka tangkal. Tidak ada orang yang bisa mencelakakan ibu. Tak ada yang bisa memberi manfaat dan menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Akhirnya dia beli gelang, habis uangnya untuk membeli gelang. Padahal gelang ini tidak memberikan manfaat apa-apa. Ada lagi keris yang sudah dibaca ini di atas gunung Merapi dan gunung Singgalang. Entah iya, entah tidak. Kemudian dia pun jual dan dia beli keris tersebut. Ini mandikan ini ya setiap malam Jumat Kliwon. Syirik itu perbuatan menyekutukan Allah. Ada lagi, ini kelambu Ka'bah ini, kiswah Ka'bah ini. Nah, ini simpan jadikan jimat, tangkal. Ini bisa memudahkan rezeki. Nah, laris, ini pelaris ini. Itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Dan masih banyak lagi. Ada yang menyembuhkan penyakit, bawa ayam, kemudian ayamnya disembelih. Kemudian melalui ayam ini, ibu penyakit ibu ini. Dan dia pun percaya, memang betul lah Pak, itulah penyakit saya. Maka dia telah membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Maka ia telah menyekutukan Allah. Hati-hati. Perbuatan menyekutukan Allah ini banyak sekali pada hari ini. Nanti yang disekutukan selain Allah itu akan berlepas diri. Kemudian apa kata mereka? Kata yang disembah selain Allah ini di hadapan para penyembah, orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menyembah selain Allah itu. Fakafa billahi syahida, maka cukuplah Allah sebagai saksi. Tak ada kami dahulu di dunia memerintahkan manusia itu menyembah kami, tidak ada. Cukuplah Allah sebagai saksi. Bainana wa bainakum, antara kami dengan kamu. Allah Maha tahu apa yang berlaku di dunia dahulu. Ini perkataan siapa ini? Ini perkataan yang disembah selain Allah. Siapa dia yang disembah selain Allah? Termasuk makhluk mati pun, yaitu ciptaan yang mati, makhluk hidup, benda mati. Nah, makhluk hidup berbicara, benda mati pun berbicara. Ini pembicaraan benda mati. Bisa berbicara benda mati? Kita ulang sekali lagi, bisa di hari akhirat, karena yang membuat mereka berbicara adalah Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kamu.
Maka ketika itu terdiamlah orang-orang musyrik ini. In kunna an ibadatikum laghafilin. Adalah kami dahulu ketika di dunia tentang kamu menyembah kami, sungguh kami tak tahu menahu. Maka tentang Nabi Isa itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada Nabi Isa. Nabi Isa ini kan dituhankan setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Mana Nabi Isa tahu dia dituhankan? Tak tahu. Setelah diangkat ke langit baru Nabi Isa dituhankan. Nabi Isa itu dituhankan pada tahun 325 Masehi. Yaitu sudah 3 abad lebih barulah Nabi Isa itu dituhankan. Maka di dalam Al-Quran Allah bertanya kepada Nabi Isa, "A anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Hei Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah Ta'ala? Ada kamu mengatakan itu? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Apa jawaban Nabi Isa? Qala subhanak. Nabi Isa menjawab, tidak ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Kalau aku mengatakannya, ma laisa li an aqula ma laisa li bihaq. Ya Allah, maha suci engkau, aku tak patut untuk mengatakan apa yang aku tak punya ilmu tentangnya. In qultuhu faqad alimta. Kalau benar aku telah mengatakannya, tentu engkau maha mengetahui ya Allah. Tak ada aku mengatakannya. Maka Nabi Isa pun akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Banyak tidak orang yang menyembah Nabi Isa sekarang di dunia ini? Oh, banyak sekali. Dan hati-hati, mereka punya misi terhadap umat Islam, terhadap orang-orang beriman, terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah, supaya mengikuti jejak mereka pula. Dikasih Indomie, dikasih baju, dikasih makanan, dikasih jabatan, dikasih harta, supaya orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah mengikuti jejak langkah mereka menyekutukan Allah. Ingat ayat ini ayat peringatan, jangan sampai tergoda dan terpedaya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-30. Hunalika, di sana. Di sana ini kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan waktu. Di sana, di mana? Di bumi mahsyar. Kapan waktunya? Di hari akhirat. Kalau disebutkan tempat, disebutkan waktu. Berarti kejadian yang akan berlaku itu jadikan pelajaran. Karena waktu sudah disebutkan, tempat sudah disebutkan, bermakna peristiwa itu akan berlaku, pasti akan berlaku. Apa peristiwa yang akan berlaku nanti? Tablu kullu nafsin, setiap diri, setiap kita ini nanti, siapapun akan mengetahui apa pembalasan yang akan diterima, ma aslafat, dari apa-apa yang telah dikerjakan di dunia. Aslafat yaitu apa yang sudah dilakukan dahulu di dunia. Kita ini sekarang ini belajar sekarang ini, mengaji sekarang ini. Nanti kita akan mengetahui balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan nanti. Nanti kita akan mengetahui. Alhamdulillah, karena saya tetap menjaga tauhid saya ketika di dunia, saya tetap menjaga ibadah saya dahulu ketika di dunia, saya senantiasa beramal saleh dahulu ketika di dunia. Alhamdulillah, balasan kebaikan yang akan saya terima. Semua diri tahu. Kullu nafsin, kullu, tiap-tiap. Ada yang tak tahu? Tak ada yang tak tahu. Semua pasti tahu. Bagaimana nasib kalau nanti kita mengetahui bahwasanya diri kita dahulu kita dunia bukan melakukan kebaikan, tapi melakukan keburukan. Bagaimana nasib kita nanti? Allahu Akbar. Kita sendiri yang akan menanggung diri kita sendiri, karena kita yang mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, bukan orang lain. Tidak akan ada ganti menggantikan, tebus menebus, tidak ada. La yu'khadhu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Tidak ada tebus menebus pada masa itu, dan tidak ada yang akan memberikan pertolongan. Masing-masing
bawa diri masing-masing di hadapan Allah. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap diri bawa diri masing-masing. Kullu nafsim ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka itu dikembalikan kepada Allah. Allah adalah pelindung mereka yang sebenarnya. Dikembalikan kepada Allah. Apa makna dikembalikan? Ini kalau belajar tafsir ini mesti diketahui dikembalikan. Ini memberikan isyarat dahulu mereka ketika di dunia mereka berpaling dari Allah. Berpaling, mereka pergi kepada selain Allah. Maka nanti di hari akhirat mereka akan dikembalikan kepada Allah. Karena makna kembali itu bermakna dahulu pernah bersama Allah, kemudian berpaling dari Allah, kemudian dikembalikan kepada Allah. Berarti orang yang menyekutukan Allah ketika di dunia pernah bersama Allah dahulu? Pernah. Kapan? Ketika lahir. Karena manusia ketika lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan, menasranikan, memajusikan, berpaling dari Allah. Nanti di hari akhirat ruddu ilallah, mereka dikembalikan lagi kepada Allah, maulahum, pelindung mereka, al-haq, pelindung yang sebenarnya. Mengapa ada kata yang sebenarnya? Berarti selain Allah itu bukan pelindung yang sebenarnya. Mengapa ada kata al-haq di sini ditambahkan? Karena memberikan penjelasan yang disembah selain Allah itu bukan pelindung yang sebenarnya. Sudah dijelaskan sebelum ini. Ketika mereka berlayar di laut, datang angin kencang, ombak besar akan menenggelamkan bahtera mereka. Siapa yang mereka seru untuk melindungi mereka? Berhala yang di darat? Tidak, Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah, kembali ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan hilanglah dari mereka, hilang lenyap, tak tahu entah kemana. Yang disembah tidak membantu mereka, tidak menolong mereka, tidak melindungi mereka. Makanu yaftarun, yang disembah itu adalah yang mereka ada-adakan, yaitu mereka berdusta. Kononnya yang disembah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya yang hanya memberi manfaat dan yang berkuasa menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ayat yang menegaskan tentang tauhid. Dan itulah yang mesti ditancapkan kuat-kuat dalam hati. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan di atas tauhid ini. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita di atas kalimat tauhid ini. Dihidupkan dengan kalimah la ilaha illallah, dan dimatikan dengan kalimah la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan insyaAllah tidak akan mengalami pengadilan seperti yang disebutkan di dalam 3 ayat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.